Helmi Yenti, Pak, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Operasi di Dinas Perdagangan. Pengendalian Dan pengawasan evaluasi promosi dagang di Dinas Perdagangan. Oke. Kita ketahui saat ini sedang COVID ya Bu ya. Iya. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pasaran Perdagangan di Kabupaten Bekasi dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat? Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, terutama ya masyarakat yang rentan dengan COVID itu ada di pasar tradisional ya. Karena kalau pasar modern mereka kan lebih tertata dan terkelola dengan baik. Nah, di pasar tradisional ini masyarakat yang datang berarti yang menengah ke bawah. Di situ kita sadar bahwa ini adalah kalau tidak kita kelola dengan baik akan menjadi klaster tersendiri. Sehingga kami menciptakan suatu inovasi adanya yang disebut dengan STM, Smart Traditional Market. Sebenarnya Smart Traditional Market ini bukanlah hanya semata-mata karena ada COVID. Ini adalah inovasi dinas sosial untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya, khususnya pedagang di pasar tradisional. Tapi kebenaran inovasi ini kita ciptakan, COVID ada, jadi punya nilai tambah tersendiri gitu. Smart Traditional Market ini salah satunya adanya pasar online. Tapi tidak hanya pasar online, ada inovasi yang lain di STM, namanya STM, Smart Traditional Market. Salah satu contohnya selain pasar online, nanti ada namanya pengawasan online, ada nanti data online. Jadi apa yang ada di pasar tradisional itu dengan perdagangan itu Dinas Perdagangan langsung menyatu secara online. Khusus dengan pasar online karena lagi boomingnya pasar online itu karena ada COVID ya. Pasar online ini alhamdulillah sudah ada di 12 pasar yang ada di pasar tradisional kita. Ini kita sediakan supaya masyarakat sebenarnya tidak perlu harus repot-repot ke pasar tradisional, cukup dengan menggunakan aplikasi pasar online saja. Itu sudah ada di situ juga semua, jadi benar-benar itu pasar yang dipindahkan secara online. Apa produk pasar yang ada di pasar tradisional itu ada di pasar online-nya. Juga di situ sudah ada operator yang bisa dihubungin. Kemudian untuk memilih siapa yang mengantar jemput itu sudah ada tersedia di situ. Apakah pasar online ini sudah sempurna? Tentu belum. Kami akan terus menyempurnakan sampai pasar online ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di pasar tradisional, pelaku-pelaku pedagang di pasar tradisional, dan juga mengangkat PAD-nya Kabupaten Bekasi. Karena pasar tradisional itu kan sekarang lagi bersaing dengan pasar modern dan pasar online. Jadi kami menggabungkan konsep bahwa pasar tradisional itu bisa bersaing apabila kita bikin konsep di adanya gabungan antara pasar online, pasar tradisional, dan pasar modern. Gedungnya kita benerin, sarana prasarananya kita baguskan, kemudian kita adakan aplikasi online. Kemudian juga akan ada standar harga yang benar sehingga masyarakat tidak takut tertipu untuk tawar menawar ya. Karena di pasar tradisional itu melayani tradisional juga ada tawar menawar, melayani online juga, dan dengan modern tadi itu gedungnya mulai kita tata rapi seperti itu. Jadi nanti akan ada di pasar-pasar tradisional itu akan ada running tag. Running tag itu tugasnya adalah supaya apa? Supaya masyarakat tahu. Misalnya dia pergi ke pasar tradisional, dia tahu, oh ternyata harga beras tertinggi berapa. Sehingga di saat dia tawar menawar, dia nggak mungkin lebih tinggi dari yang kita publish gitu. Nah nanti kita publishnya langsung dari Dinas Perdagangan seperti itu. Jadi pasar tradisional ini juga ada kesempatan tawar menawar ya, bukan harga flat? Mas, jadi ada
tawar menawar juga kan ciri-ciri pasar tradisional tawar menawar adalah tawar menawar. Ya. Cuma selama ini yang ditakutkan masyarakat adalah kalau dia nggak bisa menawar, maka akan jauh lebih tinggi daripada yang bisa menawar. Ya. Sehingga kita buatlah publish di running tag bahwa harga standar itu berapa. Ya misalnya kayak cabai. 1 kilogram misalnya 30.000. Nah seperti gitu. itu. Kita akan publish di running tag, namanya harga cabai, harga bawah, harga ini tuh jalan terus. Jadi masyarakat pas datang ke pasar dia ngelihat oh segini. Seperti itu. Itu untuk membantu orang nyaman dalam melakukan tawar menawar. Itu berupa billboard atau gimana? Seperti running tag. Ya, running tag itu di billboard atau di pas kita masuk. Pas masuk pasar. Pas masuk pasar yang pas masuk ke tangga pasar itu kita udah ada itu di Tambun udah ada Pak. Udah kita laksanakan di Tambun 1. Insya Allah di anggaran perubahan ini akan kita laksanakan di beberapa pasar lagi. Di pasar Tambun maksudnya Bu ya? Ya, yang di pasar Tambun udah selesai. Udah. Tadi Bu bilang 12 pasar, salah satu pasar Tambun tadi? Iya. Yang sudah dilaksanakan? Yang sudah dilaksanakan. Yang 11 pasar lagi? Yang nanti bertahap. Ada 4 pasar di perubahan, sisanya di murni 2021. Pasar-pasar ini mana aja sih Bu selain pasar Tambun? Ada pasar induk, pasar Cibitung, Tarumajaya, pasar Babelan, pasar Cikarang, Setu, Cikarang dan Pertokoan, dan pasar Serang, Cibarusa dan Jawabungin. Itu yang ada running tag sih Bu ya? Nah, jadi nanti 2021 itu 12 pasar itu sudah punya running tag, tapi bertahap ya. Jadi saya ada kata lain, Dispas dan perdagangan juga mengendalikan harga ya Bu ya? Iya, karena di bidang saya itu pengawasan dan pengendalian. Jadi kan selama ini kita menghabiskan anggaran itu untuk monitoring ke pasar-pasar tiap sebentar. Saya membuat inovasi, alangkah bagusnya ini kita buat berbentuk online. Kita punya UPTD yang bisa mengekspor data ke kita. Itu akan menghemat biaya perjalanan dinas yang sebenarnya bisa kita cover dengan aplikasi yang tadi, STM tadi, monitoring online. Kapankah kita bisa perlu ke pasar apabila nanti kita temui bahwa harga bergejolak atau harga tidak stabil, itu kita perlu ke pasar untuk menganalisa di pasar itu ada apa sampai kok harga tidak stabil seperti itu. Apakah mungkin ada intervensi harga nantinya Bu? Intervensi barang dalam ini ya? Nah itulah analisa kita nanti di lapangan dengan fakta yang kita lihat, kemudian dengan fakta-fakta yang ada baru kita susun strategi. Apakah kita bisa ada OPM, operasi pasar murah atau yang lain-lainnya? Itu nanti strategi ke depan. Tadi Ibu ceritakan tentang penggunaan running text. Iya. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat ada pasar online berupa pesan. Gitu. Kita dengan website tertentu, kan begitu Bu ya? Iya. Kita bisa pesan barang. Iya. Ini nama website apa nih Bu? Pasar online. Pasar online go.id gitu? Iya, pasar online. Jadi kan kami sadar bahwa tidak akan mungkin kami memberikan sosialisasi dengan mempertemukan banyak orang. Kita lagi COVID, sementara masyarakat harus tahu penggunaan ini. Sehingga kami melakukan sosialisasi itu dalam bentuk melakukan video tutorial. Dan kita sebarkanlah ke masyarakat video tutorial tersebut sehingga masyarakat paham gitu. Dan juga berbentuk brosur-brosur kita sebar-sebarin ke pedagang-pedagang sehingga masyarakat itu paham bahwa di pasar tradisional itu ada pasar online-nya. Jadi tidak perlu harus antri rame-rame dengan resiko kesehatan ya. Apalagi kan kalau di pasar tradisional itu notabene orang pasti mikirnya antri rame banyak gitu, kumuh. Nah itulah yang akan kami perangin bahwa pasar tradisional sekarang itu bukan pasar tradisional yang dulu lagi, tidak lagi kumuh. Sekarang kan udah mulai kita tata rapi, bertahap, dan kemudian nanti akan kita adakan juga sekolah buat pedagang untuk menata dagangnya dengan baik seperti itu. Pelan-pelan nanti tujuannya apa? Bahwa mereka siap bersaing dengan pasar online dan pasar modern lainnya. Dalam bagaimana pedagang mendaftarkan dagangannya Bu ke pasar online ini Bu? Semua pedagang di pasar tradisional itu otomatis akan menjadi peserta. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita sudah minta data ke mereka.
Mereka dengan antusiasnya menyampaikan data. Kenapa? Karena data yang ada di web kita itu kan berasal dari mereka. Kemudian nanti di suatu saat itu berubah datanya, mereka tinggal menghubungi UPTD dan kami langsung mengubahnya. Gitu. Nah, katakanlah saya sebagai pengguna pasar online, Bu. Itu saya bisa nawar harga atau memang sudah flat harga di pasar online itu, Bu? Itu mesti bisa menawar harga. Jadi nanti harganya umpamanya daging di situ sekilo umpamanya 35.000. Kemudian di situ kan ada nomor yang bisa Bapak hubungin. Nah, di situ nanti Bapak bisa tahu menawar, Pak, saya mau beli ayam sekilo di situ 35.000, bisa 30 enggak? Oh iya, boleh. Ya Pak, saya pesan sekilo. Nanti saya memilih yang mengantarkan si itu gitu. Itu ada juga ada daftar orang yang bisa mengantar jemput ada. Jadi kita bekerja sama dengan pihak yang lain gitu, Bu ya? Untuk sementara, karena kita melihat gara-gara COVID ini ya, dampak dari COVID ini banyak yang berdampak terhadap pekerja, terutama tukang parkir di pasar ya, banyak yang nganggur. Jadi untuk sementara orang-orang pasar di situ kita libatkan untuk layanan antar. Iya, tapi nanti kedepannya kalau sudah normal kita akan bekerja sama dengan ojek dan Gojek ya, Gojek online. Apakah bisa dijamin layanan antar itu bisa sampai ke rumah gitu, Bu? Selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Karena ini langsung dipantau oleh UPTD. Jadi UPTD lah yang menunjuk siapa yang dipercaya. Nanti kan kontraknya yang menyuruh itu ketika kepala UPTD-nya. Kamu tukang jemput antar pasar online, tapi harus jujur seperti itu. Katakanlah saya orang Cikarang, Bu. Ketika saya lihat ada pasar online, katakanlah saya belanja di Cibitung, gitu. Itu bisa atau memang harus saya orang Cikarang belanjanya cukup di pasar Cikarang atau bebas gitu, Bu? Kalau yang namanya pasar online kan bebas ya, namanya online Pak, kemana aja bebas. Tapi kami mengisyaratkan bahwa sebagusnya itu ada di pasar yang ada di wilayah kita masing-masing ya. Yang terdekat. Yang terdekat supaya tidak merepotkan antar jemputnya, seperti itu. Karena kan kita sekarang masih memperdayakan masyarakat yang setempat. Belum bekerja sama dengan ojek online. Tapi kalau udah bekerja sama nanti kalau COVID udah selesai, udah normal kembali, masyarakat sudah bekerja udah bekerja seperti biasa, ini akan kita alihkan ke Gojek. Terakhir, Bu, untuk yang belum tahu, Bu, websitenya itu namanya apa sih, Bu, websitenya, Bu? Tadi Ibu pasar gimana? Di pasar online Kabupaten Bekasi. Bekasi. Pasar online Kap Bekasi. Pasar online Kap Bekasi. Bekasi-kap.go.id gitu. Oke. Iya. Pesannya, Bu, untuk masyarakat? Kemudian juga selain itu kita juga punya web. Yang web itu gunanya adalah untuk merilis harga. Itu ada di situ Pak yang di Sprindak. Ya, di Sprindak. www.sprindak.bekasi-kap.go.id. Itu semua harga ada di situ dan semua pelayanan dinas perdagangan kita publish di situ. Jadi masyarakat juga ada konsultasi ya antara masyarakat dengan dinas perdagangan, keluhannya apa, itu kita ada di situ. Jadi saya jadilah konsumen cerdas, artinya kalau ada yang gampang kenapa mempersulit, kenapa membahayakan diri datang ke pasar, sementara ada yang lebih gampang, udah disediakan kita hal-hal yang lebih gampang, mangga dipakai. Itu juga termasuk pengaduan, Bu? Ada, pengaduannya itu ada, kemudian yang sudah itu juga ada, yang bagian lingkungan hidup juga masuk ke kita, nanti kita langsung call up ke lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, ada yang bagian disnaker juga masuk ke kita langsung call up juga, seperti itu. Tidak hanya dinas perdagangan biasanya, tapi kami lebih mengutamakan bagian perdagangannya. Ya, itu kalau yang Ibu langsung follow up ya. Iya. Gitu. Kalau yang lain kan Ibu lempar dulu kan begitu. Lempar dulu, kita tunggu jawabannya apa. Itu ada adminnya sendiri ya, Bu ya? Ada adminnya, itu ada yang Pak Komat, itu adminnya. Jadi dia langsung memantau terus dan kalau ada hal-hal yang itu langsung kita tindak lanjutin. Jadi jam kerja itu dia mantau terus, Pak. Harga itu berapa waktu sekali diupdate, Bu? Per hari. Per hari ya, Bu ya? Per hari, kecuali hari Sabtu ya, hari Minggu.
itu libur mereka gitu, jadi nggak bisa update. Iya, jadi setiap hari itu update. Jadi kalau masyarakat sebelum ke pasar melihat dulu itu jam berapa kira-kira mulai ada pembaruan berita itu? Apa mengenai harga itu? Terlambat jam 10 udah kita selesai. Udah kesorean tuh Bu. Jam 10 pagi. Udah kesiangan. Iya, jam 10 pagi karena kan kita jam kerjanya jam 8 ya. Iya. Kemudian UPTD mengirim data, kita update. Paling lambat tuh kan kayak yang suka masa sinyal ya kayak nanti kayak di Babelan suka sinyalnya suka hilang. Nah kita tungguin sampai jam 10, kalau nggak ada kita telepon pakai kita tanya pakai online, kita catat offline aja gitu, nanti kita publish. Pokoknya tiap hari itu sudah berubah. Jadi kalau dia melihat jam 10 di website kita itu harga terkini jam 10 pagi Bu ya. Iya. Walaupun sebenarnya masyarakat Bekasi belanjanya rata-rata pagi Bu. Iya. Iya, rata-rata kan jam 6, jam 7 daripada berangkat belanja tuh Bu. Gitu, setelah suaminya berangkat kerja. Kalau yang seperti itu Pak, dia berpedoman kepada harga yang kemarin. Gitu. Karena kan kita juga suka sidak malam-malam tuh. Iya. Saya kalau sidak daging itu suka malam, jam 2 malam saya ke pasar ya. Itu kita memakai harga yang kemarin. Gitu. Nggak, maksud saya kan tadi Ibu bilang kita kan terus memperbaiki ya Bu ya. Gitu, kata tadi sidak jam 2 malam kan begitu kan, oh harga sekian kan begitu, karena online kan butuh internet, nggak harus datang ke kantor. Kan begitu kan, bisa diupdate langsung baru pagi kan begitu kan, jam 5 lah misalnya kita update. Harga cabai hari ini 30.000, kemarin 30.000, sekarang 35.000 kan begitu Bu ya. Itu kan bisa aja kan seharusnya Bu ya. Iya, karena kan ini teamwork ya. Teamworknya itu kan kita berhubungan dengan orang lapangan. UPTD rata-rata masih jam 8, kalau malam nggak ada gitu? Kalau malam UPTD-nya kan nggak ada. Jadi kita kalau yang malam itu juga kalau kita sidak ke UPTD itu mereka hanya bidang kebersihan aja yang standby untuk mengangkat sampah seperti itu. Jadi masukan Bapak bagus ya. Nanti mungkin akan kita libatkan langsung pedagang kali untuk menyampaikan data ke kita. Kasian juga kalau malam-malam petugas UPTD. Iya betul. Gitu, memang kesian. Nanti langsung ke pedagang kali. Mereka gitu. bisa update langsung datanya. Terus kalau misalnya terjadi, tadi saya pertanyakan pengantarannya Bu ya. Kalau terjadi barang salah dari pesanan, misalnya saya pesan daging hamnya nih, sapi, seharga 110.000 per kilogram. Tidak dibayar. Gitu. Ada aturannya seperti itu, salah tidak dibayar. Ada jaminan itu Bu ya, gitu. Jadi bisa dipulangkan kembali, diganti. Kita akan meniru sistem online yang sebenarnya Pak. Gitu. Dan juga bukan hanya salah ya kualitas. Kalau kualitas barang tidak sesuai yang dijanjikan, maka boleh tidak dibayar. Gitu. Dan pembayaran di tempat saat barang diantar. Idealnya STM ini nanti pembayarannya juga berbentuk online. Tapi kan ini kalau pasar tradisional itu biasanya kan masyarakat menengah ke bawah. Itu mereka terbiasa dengan menggunakan tunai cash. Maka untuk sekarang kita menggunakan cash dulu, cash di tempat. Tapi ke depan kalau ini sudah bagus dan masyarakat pelaku pedagang di pasar tradisional sudah mulai memahami, kita akan kerjasama dengan bank. Sekarang udah banyak bank yang pengen menyanding ke kita, kayak ada beberapa bank yang datang, tapi saya akan melihat dulu mentalitas pelaku pedagang yang ada di pasar tradisional, udah siap apa belum untuk itu. Untuk smart traditional market ya.